Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Majlis Taklim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah yang dengan rahmat hidayah serta taufiknya. Kita masih dikumpulkan di masjid ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat yang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai meraih kitab suratul Fatihah, kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, man syarah hafiz syahid kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan sumbah sahabat al-azam makom Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Adam Abdul Somad usuluhi buhuri muzubil kubur ajmain an Allah yakfir lahum wa yarhamuhum wa yulidar fil jannah dan ida alaina min barakat wa su'an barimuna afadin fi dunya wal akhirah. Syaikhillah rahmul Fatihah. Jemaah sekarang kita lanjutin masih dalam minggu kemarin di masalah redha dengan takdir, ketentuan, keputusan Allah bil qada'i. Ada pertama alasannya, ada kedua. Pertama kemarin alasannya adalah kenapa kita mesti redha? Karena di dalam redha kita akan mendapatkan faedah, manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun kenapa kita mesti redha dengan takdirnya, yang kedua adalah dasarnya ya halaman 170 ya, wal aslu asani ya, ada baca suruh baca ada barisnya itu, wal aslu sani, dan dasar a'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'arrif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi bi fid darin amin. Wa aslu sani ma fi sukhti min izamil khatari wa darari wa kufri wa nifaki illa ayat adak rakahullahu ta'ala. Yang kedua adalah dasarnya kenapa kita mesti redha dengan takdir pada Allah adalah apa-apa dalam urusan ya jengkel, kesel, nggak terima dengan apa yang sudah terjadi, bin izamil khatar, ini suatu ancaman yang besar dan bahaya yang besar dan suatu kekufuran dan kemunafikan. Itu udah sampai kenapa kita harus redha dengan takdir, karena yang kedua ini nih yang lebih penting. Yang pertama kemarin dibilangnya karena sebenarnya kalau kita nerimain takdir, redha itu manfaat buat kita di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kedua dasarnya kenapa kita mesti redha dengan takdir Allah, karena kalau enggak, kalau kita jengkel, nggak terima, nggak terimain keadaan, itu ancaman yang besar buat kita. Yaitu apa? Bahaya buat diri kita dan bisa jadi kekufuran, kafir jatuhnya, dan bisa jadi kita termasuk orang-orang yang munafik. Ini ya justru yang dasar yang kedua ini yang berat. Kalau kita nggak nerimain takdir, ternyata kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang kufur, bisa masuk ke munafik, dan itu jatuhnya fidaril asfal minanar, di neraka yang paling bawah. Ini kan ngeri ya, ancaman ya. Kenapa kita harus redha? Karena ini cukup berat resikonya sampai ke kufuran dan kemunafikan. Illa ayatan illa an baina anna bainahum wa aku bawa kalau biar atau ya, illa ayatadarakahullahu ta'ala, kecuali Allah memperbaiki dirinya. Yaitu kalau Allah nggak maafin, nggak nyelamatin, ya berat itu. Ya, dia akan jatuh ke dalam kekufuran, kemunafikan, kecuali Allah hitungannya nolongin, ngampunin atau apa. Kalau enggak berat. Ya. Mana tuh? Lalu wa ta'ammal qaulahu ta'ala, renungkanlah perkataan Allah ya di dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika
la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Itu ya artinya apa? Falah tidaklah demi Allah tidaklah beriman ya sampai kamu hakimi di antara mereka ya perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, yang mereka tidak menemukan di dalam diri mereka keberatan jadi apa-apa keputusan yang mereka harus terima. Maksudnya ini sebenarnya kisahnya Allah marah, Allah sebenarnya sangat kecewa sama sahabat-sahabat saat itu, saat Nabi memutuskan mereka nggak terima ya ketentuan keputusan dari Rasulullah, mereka berat menerimanya. Allah marah, apalagi keputusan Allah tentang takdir kita nggak terima. Nah, itu maksudnya marah ya. Allah sangat marah saat ada orang tidak menerima keputusan dari Nabi kita Muhammad. Gimana lagi keputusan Allah sebagai Tuhan kita nggak terima. Itu maksudnya. Ini ayat tentang orang-orang Ansor yang tidak menerima keputusan Nabi kita Muhammad SAW tentang pembagian air gitu ya. Ada di dalam kisahnya ini sedikit di dalam wa zakarul khazin anna hadal ayat nuzilat fi Zubair ibni Awam. Ada nggak? Nyari data sendiri itu mudah ya. Kalau mau dibilang dari yang di board tuh bawahnya hatta ya hakimu ka fi ma sajara bainahum, itu ada tuh ya bawahnya pas wa dzukira disebutkan wa zakarul khazin. Imam Khazin menceritakan, Khazin ini kitab tafsir yang 4 jilid, kitab tafsir Khazin ada ya. Di dalam kitab ayat ini diturunkan nuzilat, diturunkan di dalam kisah ya, maksudnya asbabun nuzulnya atau sebab terjadinya ayat ini turun surat An-Nisa ayat 65, di mana kisah tentang Zubair ibni Awam wa rajulun ya fi Zubair wa rajulin min ansorin, dan yang berselisih dengan seseorang daripada sahabat Ansor orang Madinah. Zubair ini orang Mekah. Jadi Zubair masih saudaranya Nabi. Itu kesannya membelain saudara Nabi, mikirnya begitu. Padahal Nabi itu adil, karena Nabi kan akhlaknya Quran ya. Quran kan Allah menyatakan dulu waladzil qurba, berlakulah adil meskipun kepada kerabat. Itu ayat Quran. Jadi makanya kadang kalau kita mau menjadi orang yang benar, ini kan kita punya budaya ya. Anda ngerasain di Kalibata, di Bangka, itu kan masalahnya dia kan saudara gue nah ini kita terbiasa dengan budaya saudara itu harus dibela. Jadi kesannya akhirnya kadang-kadang salah pun kita bela. Ini udah jauh dari Quran. Makanya kalau Anda kan kadang-kadang kenceng-kenceng aja, mau kalau orang tua salah ya salah, mau bapak salah ya salah, saudara ya salah ya, karena Allah ngajarnya begitu. Itu ayat Quran, berlakulah adil meski kepada kerabat ya. Nah kita punya budaya kadang-kadang ya nggak enak gue di saudara gue begini. Nah ini ya, karena kayaknya budayanya justru mengangkat persaudaraan, jadi akhirnya malah menyampingkan kebenaran ya. Yang saya rasain selama hidup di Kalibata dan di Bangka ya, ini budaya kita ternyata ya. Budaya-budaya memang disuruh berbuat baik sama kerabat, tapi kalau dia salah ya tetap salah. Itu memang ada juga ayat Quran yang disuruh ya, kalau kita aja disuruh sedekah kepada kerabat dulu yang dekat ya, saudara-saudara kita yang susah. Itu ya, itu sisi itunya. Tapi kalau kita sisi kebenaran atau salahnya ya tetap salah ya salah, benar ya benar gitu. Jadi jangan sampai ini ayat yang ini kepake ke sini kan gitu. Ayat yang disuruh kerabat itu kan musuhnya disuruh kita untuk baik, berbuat baik, membantu, menyayangi
Itu. Nah ini kan ayat tentang benar salah, jangan pakai ayat yang disuruh ini kan gitu. Benar salah ada babnya, berlakulah adil meskipun berkerabat gitu. Ya, kalau yang tadi memang disuruh banyak berbuat baik, terutama kepada kerabat dulu gitu. Ya, kan berbuat baik bukan masalah kalau dia salah kita benerin gitu. Ya, kalau masalah salah atau benarnya pakainya ayat yang tadi, berlakulah adil meskipun pada kerabat gitu. Ya, agar apa? Agar kita nggak hancur hidup kita. Kenapa begitu? Karena ada hadisnya. Ya, ketika Nabi Muhammad dilobi sama seseorang, ya, seseorang yang masih ada hubungan saudara sama Nabi, anaknya nyolong, gitu, ngelobi Nabi untuk jangan dipotong dah tangannya kalau bisa begini. Kita kan masih saudara ya mat sama Rasulullah gini. Wah itu Nabi pas dia membawa masalah-masalah kekerabatan, Nabi mukanya merah. Mukanya merah, dia keluar manggil ayuhan nas. Kalau dulu kan begitu kumpul dah. Nabi ngomong gitu ayuhan nas gitu. Itu langsung ngumpul. Nah kayak ini hadisnya bukan sahih, masyhur. Kalau masyhur itu perahunya banyak. Gitu. Ya karena dia ngomong depan umum Nabi, perahunya banyak. Itu. Dia bilang Nabi mengatakan sesungguhnya umat-umat sebelumku hancur karena mereka tidak bisa adil kepada kerabat. Aku Muhammad, aku ya seandainya kata beliau Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Itu Nabi ngomong begitu kencang. Ya, itu hadis masyhur. Jadi Nabi saat ada saudaranya yang ngelobi Nabi marah. Makanya dia langsung ngomong gitu. Sesungguhnya umat-umat sebelumku hancur karena mereka tidak bisa adil kepada kerabat. Aku seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangan. Ini keras Nabi pas ngomong sini. Ya salah, ya benar. Itu akhlak. Nah ini juga berkaitan dengan kisah ini Zubair ibni Awam, ya, dengan seorang laki-laki dari Ansar, dan diriwayatkan juga oleh Syekhon, ya Abu Bukhari Muslim maksudnya, an Urwahta ibni Zubair an abihi, ya dari Ibnu Zubair dari bapaknya radhiyallahu anhu, ya dikatakan bahwa anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki minal ansor, dari golongan ansor, sama Zubair jadi dia berselisih dengan Zubair. Ya mungkin agak familiar Nabi Zubair bin Awam, familiar kan? Kurang familiar berarti ya. Itu sahabat-sahabat Nabi Zubair bin Awam. Ya. Itu fi sirajil arati allati yaskuna biha an-nakhl. Ya, nakhlah. Bad. Sendal pakai ain, mahal. Ini kayak kebun korma. Ya. Allati yasukuna biha nakhla. Ya, bertengkar masalah apa? Masalah sungai gitu. Sirajul Har. Ya, ini nama Sirajul Har ini nama sungai di Madinah. Sungai yang mana sungai ini adalah untuk nyiramin dengan sungai itu apa namanya? Kebun korma. Ya emang itu aliran sungai itulah yang buat ngalirin kebun korma. Ya. Itu masalahnya lagi ribut masalah air buat pertanian gitu. Faqala al-Ansari, orang Ansar ini mengatakan, ya kenapa nggak disebut namanya, karena ini yang dibilang etika gitu. Karena ini lagi ceritain buruknya orang yang sahabat Ansor ini. Tetapi karena ini sebagai suatu contoh aja, jadi nggak perlu disebut namanya, sahabat Ansor aja. Karena yang salah dia nih, yang tidak menerima keputusan Nabi Muhammad gitu. Ya, tapi karena dia sahabat ya ulama tidak menyebut namanya. Ya. Jadi sahabat Ansor, Zubairnya disebut Zubair bin Awam karena dia benar. Gitu. Al Ansor, berkata sahabat Ansor, sarihal ma yang yamuru Abah alaihi faktasoma. Ya. Dia mengatakan
ya biarkan air itu ngalir. Ya, Pak Aba alaih. Lalu si Zubair nggak mau. Fakta sama, lalu dia menghadap kepada Rasulullah, si orang Ansor ini. Jadi dia bilang, airnya ngalirin ke sono dong, kebun gua gak kena air sungainya gitu. Karena emang kan air sungainya itu lebih ke di tempatnya Zubair bin Awam. Jadi dia minta dialirin juga. Zubair nggak mau. Akhirnya dia ngadu nih Ansor ini sama Rasulullah. Ya. Inda Rasulullah SAW qala Rasulullah di Zubair. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Zubair, aski ya Zubair, udah alirin aja, alirin, kasih dia airnya ke sungai gitu. Arsil ilah jarika pagodoka, ya summa arsil ilah jarik, lalu alirkan kepada tetangga-tanggamu. Pagodoba al ansor, tapi orang Ansornya nggak nerima itu. Faqala ya Rasulullah ankana bina amatik fatalawal lana wajhu Rasulillah. Jadi dia jawabnya apa? Keputusannya dianggap tidak, maksudnya mungkin alirinnya dikit aja kali ya, apa ya, buat tetangga lokasi lah. Nah ini orang Ansor nggak terima keputusan Nabi, mengatakan ya Rasulullah ankana bina amatik, ini gara-gara dia anak kenci loh. Oh, lo mutusin begini, nggak terima tuh sampai ngomong begitu tuh orang. Ini ente putusin begini gara-gara dia anak kenci ente, ya sepupu. Itu. Lalu Nabi fatalawan wajhu Rasulullah SAW. Jadi muka Nabi berubah. Nah itu Nabi kalau merah mukanya merah, ya, marah. Itu orang utusan Tuhan, keputusannya dikomplain dan bawa-bawa masalah kerabat. Padahal Nabi udah pernah tutup hadis yang tadi kan. Dan seandainya Fatimah binti Muhammad, terus ini ada lagi yang ngomong begini, gimana mangkel ya. Nabi masih dikata nggak enakan sama kerabat. Nabi itu utusan Allah. Dia kalau sampai faktornya nggak enak sama kerabat atau apa, dia udah nggak bisa menjalani Quran. Karena Al-Quran menyatakan berlakulah adil meskipun pada kerabat. Terus Nabi dikata pilih kasih karena itu sepupunya. Merah muka Nabi, marah. Ya. Summa qala li Zubair asaki ya Zubairu summa absis ma'a hatta yarji'a ila jadri. Jadi Nabi bilang ya Zubair, alirin aja ya Zubair, siram pohon korma kamu aja pakai air itu, udah tutup. Gini malah nggak dikasih air, tutup aja alirannya udah. Itu Nabi langsung begitu. Ya. Tadinya Nabi mau ngasih, ya udah kasihlah dia aliran biar dapat juga. Mungkin nggak terima, terlalu dikit kali ya, nggak terima, ngomongnya begitu. Ini gara-gara dia ponak sepupu lo, anak kenci lo. Nabi marah langsung bilang ya Zubair tutup aja udah, nggak usah dikasih tuh orang. Nah, itu ya ya ini Nabi emosian enggak, karena Nabi cuma ini utusan Tuhan, utusan Allah, keputusannya adalah Allah redha. Dipermasalahin yang malah bukan Nabi, Allah, orang yang sudah diutus Allah untuk memutuskan di atas bumi, terus dikomplain. Terus siapa lagi yang bisa mutusin selain Nabi Muhammad? Itu banyak kisah-kisah seperti itu. Ada juga seperti Nabi pernah bagiin harta rampasan perang, dianggapnya tidak adil Nabi membaginya. Oh, Nabi pernah bilang kalau bukan aku siapa lagi yang bisa adil di atas bumi ini. Tuh nggak boleh begituin. Itu makanya orang-orang yang dipisahin sama Nabi, mereka adalah orang Muslim, kalian orang mukmin. Ya masih mikirin harta rampasan. Itu. Ya ini makanya boleh jadi kita udah kalau di zaman Nabi belum tentu masuk Islam. Ya, ini ngomplain mulu. Ya, tapi nggak bener Nabi nih. Ya begitu mulu kita. Sama gini banget. Ya, kayak naik-naik langit lagi begitu. Ya. Iya makanya kalau dipikirin kita zaman Nabi, ini aja udah bertemu dengan Nabi, sering ngelihat kehebatan Rasulullah, masih banyak yang menentang, nggak terima keputusan Nabi. Ya, itu kita juga kan memang kalau
jangan jauh-jauh lah kita misalnya tokoh-tokoh ulama kita yang di zaman-zaman 30 atau 50 tahun yang lalu, kita kesannya menghormati luar biasanya itu ulama kayaknya, karena kita tahu ceritanya. Kalau pas tato kita hidup satu zaman, dia makannya belepotan gitu. Sekarang tahu wahai, kita bikin ini orang mulia begini gitu. Kita kan tahunya kan ceritanya yang mulia-mulianya doang. Iya. Waktu kita udah zaman sekarang kita cerita ulama-ulama tahun 70 yang lalu, tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kita tahu kan ceritanya mulia-mulianya doang. Tapi pas kalau kita sejaman dia, ya misalnya dia ketawa-tawa, haing, ojek, ngablo, kita pikir, lah bingung gitu ya kalau kita ngeliat. Ya manusiawi, yang membedakannya cuma dia dekat sama Allah. Ya kelakuan manusiawi sama. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad bisa nangis, bisa sedih, ya sama. Ya, bisa kecewa, bisa marah, ya sama. Ya, itu makan juga, masa Nabi nggak pakai makan kan gitu. Itu jadi karena kita ini terlalu diceritakan kalau kisah-kisah setelah orang terdahulu tuh yang cakep-cakepnya doang ya, Pak. Itu. Ya, karena memang ya gimana ya, kalau saat kita pernah hidup sejaman sebenarnya biasa aja. Kayak aneh sama guru aneh itu yang ngaji sampai 10 tahun, ya itu sama aja ngobrol tawa gitu. Cuma emang pas beliau meninggal kayaknya orang kan ceritanya mulai-mulainya doang. Aneh mikirnya ya biasa aja dia mah dari dulu juga ngobrol dia. Karena sejaman, pernah lihat gaya hidupnya sehari-hari ya biasa, manusia biasa gitu. Ya. Cuma kan begitu ya, setahun depan kayaknya meninggal, dia ngomong begitu doang, nah gini-gini, bener tahun depan meninggal gitu. Ya memang apa namanya, karomahnya Allah tunjukin setelah dia meninggal biasanya begitu ya. Tapi akhirnya orang lihatnya kan kemuliaan, tapi pas orang sejamannya biasa aja lihatnya gitu. Manusia biasa gitu. Rokok juga, batuk-batuk juga kalau lagi rokok gitu, apa aja sama. Juga kalau ngomong goblok gitu, kalau ngajar begitu, gitu juga sama aja, ya nggak ada yang aneh gitu. Makanya kita sekarang terlalu ngeliatnya ada, tapi pas kalau kita di zaman Nabi, belum tentu masuk Islam. Ya, ini buktinya orang yang sudah sezaman melihat masih ada yang imannya begini, mempertanyakan keputusan Nabi, menganggap Nabi nggak adil, ya. Ini kan kalau kita pikir apa iya kok ini orang udah nggak tahu gitu nih utusan Allah kok masih mempertanyakan. Iya. Itulah makanya apalagi kita yang takzim sama guru aja udah kurang-kurang. Ada ulama tahu pakai celana pendek bingung. Oh ini bener tuh dia langsung begitu aja gitu kan. Iya. Karena emang ya kita kayaknya kalau diuji keimanan kita, apalagi kayak Zunnun Al-Misri siang hari makan di tengah jalan, bulan puasa, ulama besar, orang bengong semua nih ulama apa begini makan dia. Nah itu apa namanya, dia cuma mau nguji ya orang menuhankan dia apa kagak. Kadang-kadang kalau dikasih lihatnya yang saktinya orang jadi nuhanin, dilihat yang kita yang nggak beresnya orang jadi nggak percaya. Emang serba salah orang sekarang. Ya, gitu. Ya, ini dimana bahasanya ini cerita, kenapa diceritain masalah ini, karena ada orang yang tidak menerima keputusan dari seorang utusan Allah. Allah murka, Nabi pun marah. Bagaimana lagi tidak menerima keputusan Sang Pencipta atas takdirnya? Itu sebenarnya poin yang dimaksud di sini. Ya. Makanya dikatakan qala Zubair wallahi innilla ahsaba hadzihil ayat nuzilat fi dzalik. Ya, beliau mengatakan aku mengira ayat turun itu gara-gara kisahnya dia gitu. Qala rabbuka la yu'minu hatta hakimuka fima sajara bainahum. Itu jadi Zubair mengatakan ini surat ini kayaknya turun kisah saya itu yang sama Ansor. Ya. Zadal Bukhari menambahkan pastawa'ah, berikanlah penuh sa'atan lahu lil ansori falamma ya, berikanlah penuh mana sih berikanlah penuh Rasulullah
hina izin li Zubair haqqahu. Jadi memang Nabi Muhammad memberikan sepenuhnya itu aliran sungai buat Zubair haknya. Wa kana Rasulullah qabla dzalika qad asam. Maksudnya kenapa? Tadinya Nabi mau bagi-bagi, tetapi ternyata tuh orang malah begitu ngomongnya. Akhirnya dikasih ke Zubair sepenuhnya. Gitu. Ya. Asara ala Zubair aroda sa'atan lahu walil ansor. Jadi tadinya baik untuk dibagi-bagi. Fala ma'ahfadzal ansori Rasulullah, ya, istawa Rasulullah di Zubair haqqahu fi sharihil hukmi. Ya. Jadi saat orang Ansor itu mengatakan, oh nih lu mutusin begini gara-gara dia tuh masih saudara lu. Oh. Saat ngomong begitu tuh orang Ansor, akhirnya Nabi justru nggak mau bagi dua. Nabi bilang, udah air sungai ini buat lu aja. Marah. Itu. Lalu ada lagi tuh 2, 3, 4 dari bawah. Wa ruwiya annahuma lamma kharaja maro alal miqdadi wa qala liman kana al-qada. Qala al-Ansari ibni. Suatu ketika setelah dia pulang tuh si Ansor ini dari ketemu Nabi, ada orang bertanya sama dia, Miqdad namanya. Keputusannya gimana itu aliran sungai? Gitu dari Nabi loh. Ini orang Yahudi soalnya. Kata orang Ansor itu, "Ano buat ponakan sepupunya begitu, sewot." Enggak terima ya. Ya sampai lagi gue buat sepupunya. Gue siapa? Begitu jawabnya. Ya. Dari situlah faqala qatalallahu haula yashhaduna annahu rasulullah summa yatahammanuna. Itu pindah jauh. Ya. Faqala, orang ini bilang Allah membunuh, maksudnya Allah memerangi bagi orang-orang yang menyaksikan bahwa dia bersaksi dia itu utusan Allah tapi malah mencurigai atas keputusannya, nggak nerima ya. Ini orang Yahudi yang ngomong ya. Dia bilang Allah marah banget sama orang-orang begini. Apa? Dia ngaku dia bersahadat Rasul sebagai utusan Allah, tetapi dia curiga dan tidak percaya dengan keputusannya Rasul. Nggak nerimain. Tapi dia ngaku Islam. Ini makanya kan dibilang bahayanya tidak terima takdir, masuk ke dalam kafir dan nifak, munafik. Ini bukti ya Pak. Dia ngaku, itu orang Yahudi yang ngomong. Dia ngaku Muhammad sebagai utusan Allah, tetapi keputusan Nabi Muhammad nggak diterima, nggak dipercaya. Ya. Fi qada'i wa yaqdi bainahum wa ima Allahi laqad adanna zanban maratan fi hayati Musa bada'a Musa ila taubah. Ya, demi Allah, kalau kata orang Yahudi gitu. Yahudi bilang sesungguhnya kami telah berdosa ya satu kali di dalam kehidupan di zaman Musa. Lalu kami mohon kepada Musa untuk, ya maksudnya pernah nggak percaya atau nggak terimain keputusan Musa. Lalu mereka memohon kepada Musa untuk dimaafin. Lalu Musa nyuruh tobat. Tobatnya apa? Bunuh diri. Itu. Zaman Nabi Musa tobatnya begitu. Ya, faqatalu anfusakum. Fa'alna. Lalu Nabi Musa menyuruh tobatnya dengan cara bunuhlah diri kalian. Lalu kami Bani Israel saat itu benar membunuh diri kami. Dengannya begitu. Nah, lu udah tobat lo gimana lo? Gitu kalau kata dia. Udah nggak nerimain keputusan seorang Rasul. Utusan yang diakuin, dia ngaku gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus Nabi Muhammad memutusin, dia nggak nerimain. Munafik ini. Ya. Itu. Jadi kita kembali ke dasar kisah ini, bahwa bab tentang redha kepada takdir Allah, keputusan Allah. Dasarnya 2 kemarin. Pertama adalah karena dengan redha dengan takdir Allah kita akan mendapat kebahagiaan, manfaat, faedah baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua ini, dasar yang kedua kenapa kita mesti redha. Kalau kita nggak terimain, maka akan jadi ancaman besar buat diri kita, yaitu apa? Kita bisa masuk ke dalam kekafiran, kekufuran dan kemunafikan. Gitu. Ya. Ayatnya, kisahnya yang tadi ini. Lalu panafa Allah
meniadakan al-imanu wa aksama alal faqadil iman. Ya, Allah menyatakan ketidakadaan iman kita kalau gitu. Tidak terima takdir ya. Tidak menerima takdir itu dikatakan Allah meniadakan keimanan kita. Allah bersumpah ala faqdil iman, atas ketiadaan iman kita. Amman sakhita wajada fi nafsihi harajan fi qada'i Rasulillah. Jadi di sini Allah di dalam ada tadi wa rabbik ya, fala wa rabbika gitu. Demi Tuhanmu, itu Allah bersumpah. Itu Allah bersumpah menyatakan marah terhadap orang yang tidak terima keputusan Nabi Muhammad. Ya, dalam ayat itu Allah bersumpah wa rabbik, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Enggak nerima Allah. Ada orang yang enggak mau menerima keputusan Rasulullah. Allah yang murka dengan mengatakan enggak ada imannya orang begitu. Wajada fi nafsi harajan, yang dimana orang itu keberatan dengan keputusan Rasulullah. Ya, min qada'i Rasulillah. Pakai pahalum masa kita pada ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak nerimain ketentuan Allah? Nah, pertanyaannya di situ kata Ghazali. Itu segitunya Allah marah saat Rasulullah keputusannya tidak diterima. Ya, ada yang keberatan. Allah sampai ngomong wa rabbik, demi Tuhanmu, demi zat Tuhan. Allah bersumpah. Ini orang enggak ada imannya nih kata Allah. Allah sangat marah itu orang yang enggak terima keputusan Rasulnya. Lalu kata Ghazali, lalu bagaimana kalau kita tidak menerima keputusan Sang Pencipta? Ya, itu yang harus kita renungin lagi. Wa qad ra'ayna anna Allah Ta'ala yaqulu, kita sesungguhnya telah melihat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda biqada'i." Nih firman Allah di hadis qudsi ya. Siapa yang enggak nerimain atas takdir yang aku bikin, walam yasbir ala balai, siapa yang enggak sabar dengan musibah yang aku jadikan dalam kehidupannya, walam yashkur ala ni'mai, dan yang enggak bisa mensyukuri atas nikmat yang aku kasih, falyatakhiz ilhahan siwai, cari aja Tuhan selain aku. Gitu. Ya, cari aja lah. Allah enggak mau disembah sama orang yang begini. Ya, siapa orang yang nggak terima takdir-takdir kehidupan, siapa orang yang nggak sabar terhadap bala yang Allah kasih, siapa orang yang nggak bisa mensyukur nikmat yang Allah beri, maka cari aja Tuhan yang lain kata Allah. Itu. Ya, qila ka'annahu yaqulu. Ada yang mengatakan seakan-akan Allah mengatakan begini, hadza la yardoni robban hina sahatu falyatakhiz robban akhara yardahu. Ya, orang ini nggak rela aku sebagai Tuhan. Lalu ya udah cari aja Tuhan yang lain yang lu redoin. Itu secara langsung Allah ngomong. Ini orang nggak nerimain saya jadi Tuhannya. Ini orang nggak nerimain saya mutusin hidupnya. Ya udah cari aja yang Tuhan lain yang mau mutusin hidup lo, yang lu redo. Cari dah. Itu. Mau berhala ke, mau api, mau bonsai jadi Tuhan. Itu jadi wa hadza ghayatul wa'id, ini puncak daripada ancaman, wa tahdid, yang jadi peringatan yang keras dari Allah, liman aqalah, bagi yang punya akal. Kalau yang punya akal, ini sebenarnya udah peringatan yang sangat keras. Ya. Kalau nggak punya akal, emang nggak ngeh. Nggak ngeh bahasa mana sih nih? Bahasanya iput ya, iput. Harus dilestarikan tuh. Kalau nggak ngeh beda, itu halus. Nggak tahu kan, nggak tahu sama tahu. Nah, nggak ngeh itu tengah-tengah tuh. Ya. Nggak ngeh itu dia, kalau dibilang nggak tahu enggak, dia tahu, cuma ya nggak tahu. Jadi akhirnya katanya nggak ngeh. Tengah-tengah ya, antara tahu sama nggak tahu itu nggak ngeh. Itu ya, itu definisi baru, agak lembut ya nggak ngeh. Ya, itu makanya yang berakal ini sebagai ancaman bagi orang yang berakal, ini keras Allah ngomongnya. Kalau yang orang yang nggak ngeh, biasa-biasa aja ngeliat di sini ayat ini gitu. Ya flat aja ya, kalau kata Hakim kayak aspal rata aja. Nggak mau cara buta. Ya contoh doang, contoh. Itu ya bagi yang berakal suatu ancaman.
Asyik maksudnya ancaman apa? Harusnya kita udah sadar gitu. Iya, paham nggak kalau iya kita kalau nggak ridho ya kebangetan. Allah sampai ngomong begitu tuh. Ada di hadis lain tapi ngomongnya sama Nabi Musa. Ya, wahai Musa, jikalau mereka tidak mau aku menjadi Tuhan mereka tidak mau menjalankan apa perintahku, ya, menjauh apa yang aku larang, maka suruh mereka cari Tuhan selain aku dan tinggal di tempat lain, jangan di bumiku. Nah, bingung mau kemana? Tuh Allah ngomong gitu sama Musa. Musa, kalau umat tuh nggak mau nyembah gue nggak apa-apa, ya, nggak mau jalanin perintah gue nggak apa-apa, nggak jauh-jauhin apa yang gue larang juga nggak apa-apa. Ya udah, cari aja deh Tuhan lain, tinggal tempat lain, jangan di bumi gue. Gitu. Ya. Oh, tinggal di mana? Sama Thanos. Thanos juga tempatnya masih punya Allah. Gitu. Nggak ada lagi. Itu, ya. Masalah takdir. Tapi memang hubungannya yang harus dipedalamin adalah ke masalah sabarnya nanti halaman 173. Ya, habis lebaran insyaallah. Masalah sabarnya. Kita ini takdir ini nggak bisa jalan dengan baik kalau sabar kita nggak matang. Makanya setelah itu beliau panjang ngomongin sabar. Gitu. Ya. Jadi makanya ngaji itu nggak bisa tar datang tar enggak. Ntar berantakan ntar serinya. Iya. Kirain bab takdirnya buyong, oh ini batu ini takdir. Karena dia nggak tahu bagaimana cara sabarnya. Soalnya pas tempat bab sabarnya kagak datang. Ya akhirnya putus. Ya. Akhirnya jadi salah jalan. Itu. Ya. Nonton film kan kalau film berseri ada seri-serinya yang lo nggak tonton. Udah ngablok. Diajak cerita juga nggak nyambung. Yang mana sih? Oh, emang dia udah mati tuh yang itu, udah kawin lagi, gitu. Sinetron, gitu. Anak-anak kan aneh aja sering gitu. Putus gitu ceritanya, kok dia ada lagi? Mana itu bang? Wah, bini yang tahu dah tuh. Kenapa? Dia runtun. Karena ada yang putus-putus, makanya jadi nggak nyambung ceritanya. Ya, itu. Walaqad sadaqa ba'dus salafi. Sesungguhnya telah benar sebagian daripada orang-orang terdahulu. Ya. Oh, ini di dalamnya apa lagi nih? Oh, itu tadi juga tambahan, ini ada sebuah hadis, hadis qudsi lagi, qala Jibril qala azza wa jalla. Ya, ini hadisnya dari Jibril, dari Jibril. Jibril, Allah ngomong sama Jibril. Jibril ngomong kepada Nabi kita Muhammad. 1 2 3 4 5 6 7 8 dari bawah. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, man amana bi. Nih pesannya dari Jibril dari Allah. Siapa yang beriman kepadaku, kata Allah. Walam yu'min bil qadari. Ya, siapa yang beriman kepadaku. Ini pertamanya ingat. Siapa yang beriman kepadaku, kita termasuk kayaknya sudah beriman karena kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ya, kita berarti udah masuk. Siapa yang beriman kepadaku, kita masuk nih. Tapi yang kedua belum tentu masuk. Walam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Tetapi dia belum bisa mengimani takdirku yang baik ataupun yang buruk. Nah, siapa orang yang sudah mengimaniku sebagai Tuhan, tetapi dia belum bisa mengimani takdirku yang baik dan yang buruk, ya. Belum bisa nerimain takdir baik dan buruk. Pal yaltamis rabban ghairi. Maka suruh dia cari Tuhan selainku. Ini jadi paket rukun iman itu ada 6, itu paket. Yang ke-6 nggak bisa kita jalanin. Allah nyuruhnya cari Tuhan selain dia. Ini hadisnya. Siapa yang beriman kepadaku, nah kita udah masuk insya Allah ya, kita beriman. Tetapi ternyata pas Allah bilang, tetapi dia tidak nerimain takdirku yang baik dan yang buruk, belum bisa nerimain itu, suruh cari Tuhan lain. Ini nerimain takdir. Ya. Takdir kan gitu. Kalau ada Allah takbir gitu, takdir. Ya. Ya karena ini yang kita harus renungin, makanya emang ditaruhnya terakhir rukun iman yang ke-6 karena emang ini butuh konsentrasi penuh untuk mendalami tentang bab takdir. Ya. Mesti punya kekuatan hati. Maka itu nanti yang akan dikojok adalah bab tentang sabarnya. Ya, pondasi untuk bisa menerima takdir emang sabar. Ya. Bagaimana caranya sabarnya? Sabar tidak akan pernah terjadi sebelum diuji-uji yang enak-enak. Yang agak berat, kita agak ekstrim. Biasanya sabarnya akan kebentuk lah
Saat sabarnya kebentuk, dia akan bisa memahami takdir. Gitu. Jadi memang tidak perlu diminta tentang ya bala ujian. Tapi memang kalau dikasih itu sebenarnya suatu keberuntungan. Apa? Kita akan bisa membentuk kesabaran kita. Karena kalau udah kebentuk sabar, kita akan bisa jalani takdir dengan baik. Karena sabar yang kuat lah yang bisa paham takdir. Gitu. Makanya saat ada musibah atau cobaan tumpang tindih silih berganti, itu bukti Allah lagi sayang. Ketika kita kan niatnya sisi lain sih ya sisinya penderitaannya, ya Allah lagi sayang. Kenapa? Allah lagi mau bentuk kesabaran kita sampai jadi. Saat udah jadi, takdir akan kita terimain. Itu yang dibilang orang yang sudah sampai sabarnya jadi karena apa nih? Mateng sabarnya karena darang cobaan tumpang tindih banyak yang ekstrim sekalipun telah terjadi, itu kebentuk terjadi. Setelah itu dia akan mengatakan apa? Hidup ini begitu indah. Itu. Jadi nggak bisa kita bisa mengatakan hidup itu indah sebelum kita melewati yang ekstrim dulu. Ya, tapi jangan dicari. Nggak dicari aja puyeng ya. Datang dari. Ya, nggak boleh dicari ya. Dikasih ya. Sebenarnya suatu keberuntungan Allah memilih kita untuk lebih mendalami ketauhidan berarti. Karena kalau nggak pakai ujian-ujian itu ya nggak bisa jadi ya, yang diuji aja belum tentu jadi, gimana yang nggak pakai ujian. Ya semua nabi kan ujiannya berat. Karena untuk membentuk kesabarannya itu runtunannya. Makanya sabar nantinya yang akan didalami bagaimana bisa sabar. Kalau sebenarnya kemarin-kemarin udah kan ya pengulangan aja, definisinya nanti diulang lagi. Kemarin sebenarnya ada 2 bulan yang lalu ya, itu detail udah ngomongin sabar sebenarnya ya. Insya Allah masuk dikit banyaknya ke pemahaman ya. Kan kita kan kadang-kadang ngajinya kue putu katanya keluar gitu. Tapi insya Allah ingat nih orang cerdas semua di sini ya. Bab tentang sabar kayaknya masih detail ya. Karena sebenarnya bab sabar pun udah banyak dibahas di Nasoil Ibad. Kalau dibilang Nasoil Ibad itu ngaji dari tahun 2012 kayaknya itu Nasoil Ibad. Sebenarnya kita udah banyak ngomongin masalah perbaikan hati. Babnya nggak jauh, sabar, zuhud, tawadu. Ya sama, kita pas pindah ke kitab ini pun itu lagi. Masa sih nggak matang-matang? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Percaya. Yang penting prakteknya sih emang ya, mendekatkan diri dan niat yang tulus, yang ikhlas, yang serius. Allazina jahadu fina, ya siapa yang sungguh-sungguh mencari jalanku, maka Allah akan bukain jalan-jalan ini. Sebenarnya kita ngaji dari 2012 tentang tasawuf sampai sekarang sebenarnya sudah matang. Kenapa? Bagi orang yang sungguh-sungguh butuh 5 tahun juga jadi. Ini kita berapa tahun? 2012 sampai sekarang. Sebenarnya harusnya udah jadi gitu. Ini berarti pertanyaannya di masalah mana? Di sungguh-sungguhnya berarti kan. Karena Allah bilang alladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh dalam memahami mencari jalanku, maka aku akan bukain jalannya. Nah, ini pertanyaannya kesungguh-sungguhan kita ini. Itu. Soalnya kalau lihat kitab ini ya muter-muter aja. Ntar ngomongin sabar lagi gitu. Tujuannya apa? Biar mateng gitu. Mateng pemahaman itu. Habis itu prakteknya masing-masing dalam kehidupan ya. Ntar Allah yang kasih model-modelnya gitu. Itu ya kata orang-orang salafus sholihin ya, orang terdahulu tentang masalah sabar masalah takdir ini. Qila lahu mal ubudiyah wa ma rububiyah. Apa itu yang dibilang penghambaan dan apa yang dimaksud dengan ketuhanan? Ya. Ubudiyah, rububiyah. Itu bahasa-bahasa kalau di kitab apa namanya? Fikih Asmaul Husna kayaknya. Itu ada tuh penjelasan tentang ubudiyah, rububiyah. Ya, itu ada di situ. Ya. Ubudiyah itu ya, penghambaan, rububiyah ketuhanan. Apa yang dimaksud itu? Qala lirabbi ayaqdi lil abdi ayyarda. Ya. Bagi Tuhan hak memutuskan, bagi hamba ya adalah redha. Itu aja.
bagi Tuhan ini kita harus menghamba dan menuhankan. Ya, kalau menghamba itu ibadah. Nah ini konsep menuhankan, bahwa kita menuhankan la ilaha illallah, ya Tuhannya tidak ada selainnya. Itu adalah konsepnya apa? Kita harus menerima keputusan bahwa Dia adalah pemutus, kita adalah pelaksana. Begitu. Itu ketuhanan namanya. Ini banyak kita kayaknya rububiyah doang. Ubudiyah doang. Ubudiyah ya. Suruh sholat, suruh puasa. Tapi rububiyahnya nggak dapat, bahwa Dia yang memutuskan, Allah Sang Khalik yang memutuskan, yang punya hak memutuskan, dan sebagai hamba kita cuma harus redho. Ya, kalau bahasanya siap laksanakan, itu aja. Siap laksanakan begitu. Ya, berarti sebenarnya rububiyah itu antara tentara sama atasannya. Gayanya gaya rububiyah ya. Siap laksanakan, Dia memutuskan, kita melaksanakan begitu. Itu. Jadi ini yang dibilang kita kalau dibilang belum bisa menjalani rukun iman yang keenam, ya menerima takdir Allah, kita belum dapat nih rububiyah. Ya. Allah yang memutuskan, haknya Allah memutuskan, ya kewajiban kita menjalankan. Begitu. Fa idza qadara rabbi wa lam yarda al-abdu famahunaka. Kalau Allah sudah memutuskan, Tuhan kita memutuskan, dan kita hambanya tidak meredha dengan keputusannya, tidak ada, ya mahunaka maksudnya tidak ada di sono, ya ubudiyah wala rububiyah, dua-duanya malah kagak dapat. Ya itu kalau kita nggak redha dengan keputusannya, maka kita nggak dapat dua-duanya. Rububiyah nggak dapat, ubudiyah nggak dapat. Karena apa? Ubudiyahnya jadi nggak fungsi, ya karena dia nggak rububiyah. Itu ya, ini jadi pentingnya ternyata untuk mentuhankan dulu. Makanya la ilaha illallah ini harus didalamin dulu, ya. Keyakinan bahwa benar-benar Allah adalah Tuhan kita, Dia yang memutuskan, baru habis itu kita mengibadahinya, ya. Makanya kita harus banyak perbaikan, di mana kita banyak diajarin tentang ubudiyah tapi belum kenal Tuhan kita. Ini akhirnya jadi ya bayang dong berantem mulu gini, rebutan tanah, rebutan ini, ya karena rububiyahnya nggak dapet. Ubudiyah aja dari dulu, ya baca ini, baca ini, begini, kerjaan ini, ya ibadahnya mah kuat banget udah ubudiyahnya. Ya, akhirnya jadi kenalnya abid, kang ibadah aja. Tapi dia nggak terima takdir, tak begini banget hidup ya begini, padahal ibadah mulu. Nah ini rububiyahnya nggak dapat. Akhirnya apa? Nggak dapat dia ubudiyahnya juga, nggak dapat rububiyahnya. Ya, dua-duanya loss. Pertama, hada, pikirin ini. Tahu tadi bilang, pikirkan, renungkan ini. Wanzur li nafsika, lihat diri kalian. La'alaka taslamu. Mudah-mudahan kalian selamat. Bi'aunillah wa taufiqih, dengan pertolongan Allah dan juga taufiknya. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam rububiyah kayak gini. Masih ada di kita gini. Wala yasihu ta'abdu li ahadin hatta la yajzi'u min arba'ati asya. Orang ini tidak dikatakan tidak sah dia sebagai hamba. Ya, li ahadin hatta la ya, sebelum dia cemas min arba'ati, cemas terhadap 4 hal. Minaju la yasihu ta'abbudu li ahadin hatta la yajzi'u, sampai dia nggak cemas pada 4 hal ini. Ini tidak dikatakan orang ini belum sah penghambaannya kepada Allah, belum sah sebelum dia nggak cemas sama 4 hal, nggak ada kecemasan tentang 4 hal. Kalau udah bisa nggak cemas sama 4 hal ini, baru dia dikatakan ubudiyah kepada Allah. Rububiyah wa ubudiyah. Apaan? Minal ju', dia nggak pernah cemas dengan masalah kelaparan. Kedua, minal ara', nggak pernah cemas dengan ketelanjangan. Maksudnya pakaian gitu, makan ya, sama kita kalau makan buka pakai apaan ya duitnya. Itu kayaknya kita mencemaskan masalah begitu. Terus pakaian nih, kalau baju gini-gini aja, nggak punya baju, habis itu pusing banget beli baju baru gitu. Ini bahkan bukan masalah telanjang,
pakaiannya nggak bagus, cemas. Nggak bisa beli barang yang bagus di badannya, cemas. Ya, walfik fakri wazilli, masih cemas dengan kemiskinan, masih cemas dengan kehinaan. Ini belum sampai tingkat orang di bidang ubudiyah, jadi penghambaan kepada Allah. Ya, masih takut dikata miskin padahal miskin gitu, masih takut dihinain orang padahal hina. Ini jadi mau kita di atas mau di bawah nggak ada urusan. Yang memuliakan Allah lagi juga hina, apa nggak hinanya itu nggak penting asalkan kita dekat sama Allah, kan gitu. Ini jadi kita kayaknya kalau nggak bisa banget diterimain kalau dihinain orang, ini kita belum sampai penghambaan ya. Jadi bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan, wahai manusia, janganlah kalian menghinakan orang lain. Kenapa yang hina harus menghinakan yang hina? Gitu bahasanya tuh. Kenapa yang hina harus menghina yang hina? Sesungguhnya manusia itu hina di mata Allah. Jadi sesama hina jangan saling menghina, kan gitu bahasanya. Jadi ya terus kita dihina yang apa? Ya kenapa harus marah? Itu bahasanya. Bahasa siapa? Bahasa Bung Roma. Dari tetes air hina. Tuh, semuanya memang hina kok. Jadi ngapain menghina yang hina? Wahai yang hina, kenapa harus menghina yang hina? Gitu jadi bahasanya. Ibnu Qayyim pernah mengatakan. Ya, terus kita jadi merasa cemas dengan kehinaan, dengan kemiskinan, dengan ketidakpakaian yang bagus. Nah, ini penghambaan kita masih jauh. Ya. Wala Al-Jariri, Jariri sudah berkata Imam Al-Jariri mengatakan abidun mana tuh? Abidun naim kasirul adidihim wa abidun mun'im bukan yang itu nih. Yang ini aja. Qala sami itu Ustaz Aba Ali Adakoki yaqulu anta abdun man anta fi rikihi wa asaruhu fa in kunta fi asrihi nafsika fa anta abdu nafsik wa in kunta fi asri dunyaka fa anta abdu dunyaka. Kamu, kata Aba Ali Adakoki mengatakan, kamu adalah hamba atau budak daripada siapa yang kamu fi rikihi, di dalam perbudakannya, di dalam kekuasaannya, wa asrihi, di dalam penjaranya dia, kekuasaannya dia. Siapapun yang menguasain kita, siapapun yang memburu budak kita, itu kita berarti budaknya. Iya. Siapa yang menjarai kita, mengkebiri kita, ya, yang kita bawaannya takut aja sama dia, itu berarti kita budaknya dia. Fa in kunta fi asri nafsi, kalau kamu adalah terpenjara atau menjadi budak dirimu, maka kamu sebenarnya budak dirimu sendiri. Ya, takut banget hina, takut banget disakitin. Kebangetan sayang sama tubuh, kebangetan sayang sama diri, takut banget dihinain orang, takut banget nggak mulia, takut banget nggak dihormatin, takut banget nggak makan enak, takut banget nggak punya rumah mewah. Ini kita terlalu manjain diri, itu yang dibilang kita terpenjara sama diri kita. Akhirnya kita terbudak sama diri kita sendiri. Itu. Terus juga fa anta abdu nafsik, itu kamu adalah hamba dirimu sendiri. Wa in kunta bi asri dunyaka, kalau kamu terpenjara oleh duniamu, ya dunia kita yang membuat kita kayaknya ketakutan banget kehilangan tanah, ketakutan banget kehilangan kehidupan, kesenangan dunia. Sesungguhnya kalian adalah hamba daripada dunia itu. Ya, itu. Nah, tadi kan yang dibilang penghambaan itu nggak takut itu semua. Yang namanya takut miskin, takut hina. Ini kan kita terlalu sayang sama diri kita. Nggak terima banget kalau orang hinain kita. Gitu. Terlalu manjain diri kita, nggak boleh lapar dikit, ya kayaknya nggak tega banget lihat badan tuh belum makan, ya lah puasa aja setengah hari apa ya, gitu, ya karena kayaknya nggak terimain banget, ya itu kita terlalu memanjakan diri kita, akhirnya kita jadi budak diri kita sendiri. Wakana Ibnu Atta yaqulu, Ibnu Atta mengatakan al-ubudiyah fi arba'ati khisal, penghambaan ubudiyah nih ada 4 perkara perangai. Awali wafa bil uhud, setia terhadap janji setia, itu yang dibilang ubudiyah. Janji setianya apa? Ya,
menjalankan perintah, jauhin larangannya. Wal hifzul lil hudud, ya hitungannya menjaga, memelihara apa batasan-batasan yang Allah sudah tentuin. Terus waridho bil mawjud, redho dengan apa yang ada, ya apa namanya bahasanya sikoh nerimain yang ada, qanaah gitu, qanaah ya. Jadi pertama setia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada riya, karena riya itu termasuk juga menyekutukan Allah, itu setia janji sama Allah. Terus kedua, menjaga batasan-batasan yang Allah udah tentuin, yaitu nggak boleh ngelakuin hal-hal yang di luar batas dari ajaran agama. Ketiga, nerimain apa yang ada, itu ubudiyah. Dan keempat, as-sabru 'alal mafqud, dan sabar terhadap sesuatu yang kehilangan, yang hilang dari diri kita terimain, sabar. Yang ada kita syukurin. Itu. Makanya termasuk nggak syukur nih. Kalau makan lagi hati-hati, ini termasuk khawatirnya berkah itu dicabut saat lagi makan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, barik lana fi ma razaqtana, ya kan. Ini kalau ada soto minyak enak nih, masya Allah. Itu yang nggak ada kita omongin, ini bisa keangkat berkah gitu. Itu. Jadi yang dibilang kita apa namanya, nggak redho dengan maujud, nggak redho dengan apa yang ada, ya masih nyari yang nggak ada. Gitu. Apalagi ini yang dibilang nggak sabar sama kehilangan gitu. Nah ini, ya kalau Sandy sih sabar banget ya kalau kehilangan, ya, udah masih ada yang lain gitu. Ya ini kadang-kadang yang berat tuh sabar atas sesuatu yang hilang. Itu. Ya ini yang dibilang ubudiyah itu penghambaan di mana kita bisa setia janji kepada Allah, tidak Tuhan selain Dia, nggak ada persekutuan sama sekali. Kedua, kita harus menjaga batasan-batasan yang diharamin. Ketiga, kita harus nerimain apa yang ada. Keempat, sabar terhadap sesuatu yang hilang. Itu. Ini udah ada semua di bab nasul ibad dulu pernah. Ya, empat hal yang di bab 4 Naqalah 44. Ya, kalau ingat pasti ingat. Kalau nggak ingat, ya emang nggak ingat. Ya paling nggak ingat, bukan nggak ingat, kurang ngeh kayaknya. Ya lagi nggak ngeh. Waqala Abu Ali Ad-Daqqaq, ini terakhir masih ada. Ini mau ngabisin aja, namanya penutupan. Ngabisin sampai 57 menit, biasanya 50 udah selesai. Waqala Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan laisa syai'un asrafu minal ubudiyah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada penghambaan kepada Allah, ubudiyah, abdun. Wala ismun atamu lil mu'mini minal ismi lahu bil ubudiyah, dan tidak ada nama yang lebih sempurna bagi seorang mukmin kecuali dengan sebutan dia seorang yang ubudiyah, abdun. Karena itu bahasa ubudiyah, penghambaan, abdun, penghambaan kepada Allah, itu adalah nama seorang mukmin yang paling tinggi. Kenapa? Wa lidzalika qala subhanahu fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena Allah mensifati Nabi Muhammad dengan menyebutnya dengan bahasa abdun, ya, dimana saat Nabi Mi'raj, karena asra fa awqati, dan itu waktu yang sangat mulia di dunia saat Isra dan Mi'raj. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, tuh menyebutnya kata abdi, yang dimaksud Nabi Muhammad. Ternyata gelar abdun itu sangat mulia, ya, penghambaan. Nabi diakui Allah adalah orang yang sangat tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah, ubudiyahnya, sampai beliau dijuluki Allah abdun. Gitu. Nah kita pertanyaan, sudahkah kita menjadi Abdullah? Penghambaan kita sejauh mana? Saat kita masih lebih sayang dan lebih menghamba kepada diri kita sendiri, takut lapar, takut gini, takut miskin, takut dihina, kita masih mengabdi kepada diri kita. Ya ini masalah yang Abdullah ini aja begitu pertanyaan lagi, kita udah masuk belum dalam penghambaan kepada Allah? Karena ternyata gelar ini gelar yang sifat yang Allah berikan kepada Muhammad, abdu, itu adalah sifat yang sangat tinggi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan juga Allah berfirman di ayat lain, wa fa'auha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada abdinya, hambanya, abdun, ya, kepada Muhammad. Falau kana isma ajallu minal ubudiyah lasamahu bih. Seandainya ada nama yang lebih tinggi daripada ubudiyah, pasti Allah menamai Muhammad. Tetapi Allah menamai Muhammad dan kata abdun, berarti itu
adalah sifat yang tertinggi, penghambaan kepada Allah. Ya, makanya Nabi mengatakan aku adalah orang yang paling mengenal Tuhanku, maka itu aku orang yang paling takut kepadanya. Makanya pengabdian Nabi lebih tinggi daripada kita, ubudiyahnya Nabi kepada Allah. Ya, gitu. Waqala Abu Ali Al-Jauzajani namanya sahabat ini. Arido darul ubudiyah wasabru babu watafidu babuhu watafidu baitu. Redho itu hitungannya rumahnya penghambaan, ubudiyah. Rumahnya adalah redho. Lalu pintunya daru itu dar ama bait gedean mana? Darun baitun. Ya. Dar itu lebih ke darun itu lebih luas daripada bait gitu. Bait itu rumah. Ya. Ya gerbang kali ya. Gerbang. Itu dah pokoknya. Ya. Jadi yang dibilang redho itu satu kaplingnya gitu. Ya, taman lah, pagar taman. Dan apa namanya? Yang kedua sabar itu adalah pintunya. Nah, makanya nih bab keduanya sabar. Sabarnya ubudiyah. Sabar itu pintunya ubudiyah. Ya, redho itu adalah dinding pagarnya ubudiyah. Wa tafwid, berserah kepada Allah, itu adalah rumahnya. Ya. Jadi ada pagar, ada pintu, ada rumahnya. Pagar rumah kita ini itu yang namanya apa namanya? Redho kepada Allah atas kepada putusannya. Terus pintunya untuk kebudiahan kepada Allah adalah sabar. Dan rumah adalah sandarannya kepada Allah, hanya kepada Allah bersandarnya, menyerahkannya kepada Allah. Itu dibilang rumahnya. Ya. Jadi terakhir itu di baris terakhir sami itu Nasra Bazi yaqulu al ibadatu ila talabil safhi wal afwi an taksiriha aqrabu minha ila talabil a'wadi wa jazai alaiha. Nih yang dibilang penghambaan. Ini inti penghambaan. Ya. Ubudiyah. Ibadah, ya ibadah, penghambaan, ibadatnya sholat, puasa itu kita lagi berusaha untuk ya ubudiyah kepada Allah. Ya berbuat baik karena Allah. Itu ubudiyah itu adalah ila tolabi, ibadah dengan menuntut atau meminta pengampunan dan maaf. Pengampunan dan pemaafan dari Allah. Ibadah yang kita niatin untuk memohon ampunan dan minta maaf. Kita sholat tujuan kita minta ampun dan minta maaf. Kita puasa tujuan kita minta ampun dan minta maaf. Kita ngerjain semua ibadah yang tujuannya minta ampun dan minta maaf daripada segala macam kekurangan daripada diri kita dan ibadah kita. Itu lebih dekat kepada Allah daripada meminta balasan dan pahala. Ya. Jadi coba dimulai kita masuk ke dalam ubudiyah, bukan nyari pahala, tapi nyari apa? Nyari keredaannya. Dengan kita sholat, puasa, itu semua kita lakukan untuk ya Allah. Maafkan aku kalau aku salah dalam kehidupan, atau maafkan aku jika sholatku belum baik. Tuh, udah sholat ngomongnya begitu. Makanya istighfar itu kan habis semua ada 3. Istighfar yang pertama ya maafin kalau sholatnya masih lalai. Ya kedua maafin kalau masih nggak khusyuk. Yang ketiga maafin aku kalau masih ada yang kurang baik yang belum engkau redoin. Gitu. Jadi kita sebenarnya harusnya tingkatannya sholat itu memohon ya Allah maafkan aku jikalau aku masih banyak kekurangan dalam sholatku ini, dalam pengabdianku kepadamu. Gitu. Kita kadang udah bangga banget habis sembahyang tarawih, terus gini, pahala gue udah banyak banget tuh, mikirnya dapat pahala, udah dapat lagi langsung, ya kan? Padahal belum tentu dikasih pahala, tapi karena kita mengharapnya itu, ya. Ini yang dibilang
Ubudiyah yang baik itulah menuntut atau meminta pengampunan dalam pengibadahan kita. Itu lebih baik, lebih dekat kepada Allah ketimbang kita meminta balasan. Ya. Itulah terakhir minggu depan kalau misalnya puasanya puasa malam. Ya. Puasanya Sabtu, malam Minggu mulai tafsir di Bangka. Tapi kalau puasanya mulainya Minggu, berarti malam Minggu depan libur dulu gitu ya. Paham nggak? Ya kalau misalnya keputusan pemerintah Sabtu puasa ya, berarti kan malam Sabtu tarawih, Sabtunya puasa, malam Minggu habis tarawih kita mulai taklim di Bangka aja, ganti kitab ini jadi tafsir. Tapi kalau ternyata hari Minggu puasanya ya malamnya kan terawih gitu, kayaknya masih ingin bersama keluarga mungkin gitu. Jadi libur dulu ya. Jadi kalau keputusan pemerintah puasa Minggu, berarti minggu depan libur dulu. Tapi kalau keputusannya Sabtu, berarti malam Minggunya tetap pindah tempat. Makanya bukan penutupan, libur ngaji Sirajatul Talibin ya. Di bulan Ramadan ganti jadi tafsir. Itu sampai sini aja, insyaallah aja manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan kita bisa bertemu di bulan Ramadan dan kita bisa mempunyai kualitas yang baik di dalam menjalankan Ramadan. Diterima Allah amal ibadah kita di hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana irhamna ya rahmanur rahim. Irhamna Allahumma arhamna warham walidina fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahim. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.